Masalah sosial timbul akibat perbedaan yang mencolok antara nilai di masyarakat dengan realitas yang ada. Sumber utama masalah sosial biasanya berupa proses-proses sosial serta gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. Ketika proses sosial dan gejala sosial memberikan dampak negatif bagi masyarakat, maka proses sosial dan gejala sosial tersebut dapat berubah menjadi masalah sosial. Definisi masalah sosial menurut Hutton and Leslie, masalah sosial merupakan suatu kondisi tidak menyenangkan yang dirasakan banyak orang, serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif. Para sosiolog memandang bahwa masalah sosial sebagai situasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, dan sebagian besar orang setuju bahwa tindakan harus dilakukan untuk mengubah situasi tersebut. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat yang bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan para pekerja sosial menjelaskan bahwa masalah sosial merupakan terganggunya keberfungsian sosial, baik itu individu, kelompok, ataupun komunitas, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan merealisasikan nilai dan perannya di masyarakat. Yang selanjutnya ada bentuk masalah sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Yang kedua ada pengangguran. Pengangguran merupakan sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Yang ketiga ada kriminalitas. Kriminalitas merupakan tindakan yang ada di masyarakat yang sangat beragam, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, atau yang lainnya. Yang keempat ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Yang selanjutnya ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Pada masa remaja dikenal dengan storm and stress, di mana terjadi pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan psikis yang bervariasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi masalah sosial berdasarkan sumber-sumbernya. Dibagi menjadi 4, ekonomi, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Untuk ekonomi, menyangkut masalah kemiskinan, pengangguran, dan lainnya. Untuk biologis, menyangkut masalah kesehatan seperti HIV, AIDS. Lalu untuk biopsikologis, timbul persoalan seperti penyakit saraf, bunuh diri, disorganisasi jiwa, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada kebudayaan. Persoalan yang menyangkut perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, dan keagamaan. Lalu menurut Horton dan Leslie pada Soeharto 2006, masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kondisi yang dirasakan oleh banyak orang. Suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Meskipun begitu, tidak ada batasan berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menarik perhatian orang. Yang kedua, kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu, tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran baik buruknya sangat bergantung pada nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Lalu yang ketiga ada kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada beberapa waktu lalu, kemiskinan tidak dianggap sebagai masalah sosial karena masyarakat menganggap bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan. Namun saat ini, saat masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, masyarakat mulai memperbincangkan untuk dicarikan jalan pemecahannya. Lalu, pemecahan harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individu.
Jika masalah individu dapat diselesaikan secara perseorangan, namun masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial, atau perencanaan sosial. Karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang. Selanjutnya, ada pendekatan yang digunakan untuk mengurangi masalah sosial. Menurut Rahman 2011, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah sosial. Yang pertama, dari segi agama. Pendekatan agama menekankan standar moral. Yang kedua, dari segi hukum. Pendekatan hukum yaitu dengan menghukum orang-orang yang bersalah. Yang ketiga, dari segi informasi. Pendekatan informasi lebih menekankan penyebarluasan perilaku menyimpang. Lalu yang keempat, dari segi seni. Pendekatan dalam bidang seni lebih cenderung membedah masalah sosial melalui film ataupun karya seni lainnya. Lalu yang terakhir, dari segi sosiologi. Pendekatan sosiologi bertujuan dalam mencari akar masalah sosial. Yang selanjutnya, ada metode pemecahan masalah sosial dan ukuran-ukuran sosiologi terhadap masalah sosial. Metode-metode yang dipergunakan, yang pertama, metode preventif atau metode yang dilakukan dengan mengadakan pencegahan dan penelitian mendalam terhadap sebab-sebab terjadinya masalah sosial. Yang kedua, metode represif atau proses penanggulangan secara langsung terhadap masalah sosial yang sedang tumbuh dan dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, ada metode antisipasif, adalah tindakan yang bersifat mencegah serta mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Dan yang keempat adalah metode restitutif, adalah tindakan yang memberikan berupa reward atau penghargaan kepada individu yang menaati hukum. Dalam menentukan apakah suatu masalah merupakan problema sosial atau bukan, sosiologi menggunakan beberapa pokok sebagai ukuran. Yang pertama itu ada kriteria utama suatu masalah sosial. Kriteria utama suatu masalah sosial ini yaitu tidak adanya persesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan serta tindakan-tindakan sosial. Unsur-unsur yang pertama dan pokok dari masalah sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi-kondisi nyata kehidupan. Yang kedua itu ada sumber-sumber masalah sosial. Masalah sosial merupakan persoalan-persoalan yang timbul secara langsung atau bersumber langsung dari kondisi-kondisi maupun proses-proses sosial. Jadi, sebab-sebab terpentingnya masalah sosial haruslah bersifat sosial. Ukurannya tidaklah semata-mata pada perwujudannya yang bersifat sosial, akan tetapi juga pada sumbernya. Kepincangan yang disebabkan oleh gempa bumi, angin topan, meletusnya api, banjir, epidemi, serta segala sesuatunya yang disebabkan oleh alam bukan merupakan masalah sosial. Yang pokok di sini bahwa akibat dari gejala-gejala tersebut, baik gejala sosial maupun bukan, menyebabkan masalah sosial. Nah, inilah yang menjadi ukuran bagi sosiologi. Yang ketiga, pihak yang menetapkan apakah suatu gejala sosial adalah masalah sosial atau bukan. Nah, ukuran di atas bersifat relatif. Mungkin dikatakan bahwa orang banyaklah yang harus menentukan atau ada segolongan orang yang berkuasa saja yang dapat menentukan bahwa suatu gejala sosial itu merupakan masalah sosial atau bukan. Nah, di dalam masyarakat merupakan gejala yang wajar gitu jika sekelompok warga masyarakat menjadi pimpinan masyarakat tersebut. Nah, golongan kecil mempunyai kekuasaan dan wewenang lebih besar dari orang lain untuk membuat serta menentukan kebijaksanaan sosial. Nah, dalam hal ini para sosiologi harus mempunyai hipotesis sendiri untuk kemudian diujikan pada kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, sikap masyarakat itu sendiri yang menentukan apakah suatu gejala merupakan
Yang keempat, ada manifest social problems dan latent social problem. Manifest social problems itu merupakan masalah sosial yang timbul sebagai akibat terjadinya kepincangan-kepincangan dalam masyarakat. Kepincangan ini dikarenakan tidak sesuainya tindakan dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, masyarakat pada umumnya itu tidak menyukai tindakan-tindakan yang menyimpang. Sementara laten social problems atau masalah sosial laten ini merupakan masalah sosial yang sebenarnya sudah ada walaupun belum meluas, namun oleh sekelompok masyarakat ini ditutup-tutupi dan dianggap tidak ada. Nah, masalah sosial ini sewaktu-waktu akan muncul menjadi masalah sosial manifest. Misalnya masalah konflik sosial yang disebabkan oleh suku, ras, agama, dan antar golongan, kebebasan hubungan seks di kalangan remaja, dan terorisme. Dan yang kelima, ada perhatian masyarakat dan masalah sosial. Suatu kejadian merupakan masalah sosial belum tentu mendapat perhatian yang sepenuhnya dari masyarakat. Nah, sebaliknya, suatu kejadian yang mendapat sorotan penuh dari masyarakat belum tentu merupakan masalah sosial. Hal lain yang perlu pula diketahui adalah bahwa semakin jauh jarak sosial antara orang-orang yang kemalangan dengan orang yang mengetahui hal itu, maka semakin pula simpati yang timbul dan juga semakin kecil perhatian terhadap kejadian tadi. Yang selanjutnya ada perencanaan sosial. Perencanaan sosial adalah kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat. Perencanaan sosial lebih bersifat preventif atau pencegahan. Oleh karena kegiatannya ini merupakan pengarahan-pengarahan dan bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup masyarakat yang lebih baik. Untuk melaksanakan perencanaan sosial dengan baik, diperlukan organisasi yang baik. Nah, perencanaan sosial ini bukanlah semata-mata menjadi tugas para ahli dan petugas-petugas negara saja, akan tetapi memerlukan dukungan masyarakat karena masyarakat ini tersangkut di dalam. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat sosiologi. Yang pertama itu ada manfaat sosiologi untuk perencanaan sosial. Yang pertama itu ada untuk memahami perkembangan kebudayaan masyarakat, untuk memahami hubungan antar manusia dengan lingkungan alam, hubungan antar golongan dan proses perubahan, dan pengaruh penemuan baru terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada melalui sosiologi, suatu perencanaan itu dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kemajuan maupun tingkat ketertinggalan suatu masyarakat. Lalu yang keempat ada berdasarkan sudut pandang sosiologi, perencanaan sosial juga merupakan alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat yang berfungsi untuk menghimpun kekuatan sosial demi menciptakan ketertiban masyarakat. Lalu yang kedua ada manfaat untuk penelitian. Dengan penelitian dan penyelidikan sosial, maka akan diperoleh berbagai macam fakta sosial yang sangat bermanfaat dalam membuat perencanaan pembangunan ataupun pemecahan masalah sosial yang terjadi. Lalu yang ketiga ada manfaat untuk pembangunan. Pembangunan itu adalah suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan dengan sengaja atas dasar suatu rencana tertentu. Tujuan dan proses pengembangan itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat secara material dan spiritual. Bagi pembangunan, sosiologi dapat dimanfaatkan guna memberikan data sosial pada tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi proses pembangunan. Lalu yang terakhir itu ada manfaat sosiologi untuk pemecahan masalah sosial. Sosiologi itu memiliki peranan dalam membantu memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Melalui kajian-kajian dan penelitian-penelitian sosiologi akan mendapatkan gambaran mengenai realita masyarakat yang sesungguhnya dari sudut keilmuan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan sosiologi untuk pemecahan masalah. Jadi masalah itu adalah keadaan yang dianggap sebagai suatu kesulitan yang perlu diselesaikan.
Masalah juga dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah sosial di masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai dan lembaga kemasyarakatan. Dapat dikatakan juga masalah sosial itu bisa mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Jadi oleh karena itu, agar tercapai kestabilan dan keharmonisan dalam masyarakat, masalah sosial perlu adanya pemecahan. Kesimpulannya, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok tersebut, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian. Masalah sosial merupakan gejala yang abnormal atau gejala yang tidak dikehendaki. Masalah sosial cenderung menghambat terwujudnya kesejahteraan dan menghambat terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Contoh masalah sosial yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Tercipta kestabilan dan keharmonisan dalam masyarakat, masalah sosial perlu ada pemecahan. Agar masalah sosial dapat dihindari, perlu adanya suatu perencanaan sosial, karena perencanaan sosial merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat yang lebih baik.